Salam luar biasa dahsyat. Saat berita sibuk membahas lesunya daya beli, ada titik-titik spesifik yang perputaran uangnya justru meroket tajam tanpa kita sadari. Radar ekonomi memetakan fakta di balik angka. Kita akan melacak secara akurat di mana sebenarnya uang sedang berputar. Banyak orang merasa cemas, khawatir, dan takut kehilangan sumber pendapatan mereka karena kemajuan pesat AI. Keyakinan umum mengatakan bahwa AI akan mengambil alih semua pekerjaan manusia dalam waktu dekat. Namun, benarkah demikian? Hari ini, kita akan membongkar keyakinan tersebut menggunakan data yang sangat akurat. Kita akan membedah secara eksklusif laporan dari World Economic Forum, yaitu Future of Job Report 2025, khususnya prospek keterampilan tenaga kerja. Perubahan besar memang sedang terjadi, di mana 39% keterampilan inti pekerja akan berubah. Namun, tidak ada satupun keterampilan manusia yang bisa digantikan 100% oleh AI saat ini. Justru sebaliknya, kemampuan kamu untuk berpikir analitis, beradaptasi, dan berempati menjadi kemampuan yang paling mahal dan paling dicari oleh perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan besar bahkan sedang menyiapkan dana dari kantong mereka sendiri untuk melatih pekerja mereka. Oleh karena itu, pastikan kamu menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Mari kita mulai bahasannya. Judul bahasan kita hari ini adalah Masa Depan Keterampilan 2025-2030, Navigasi Disrupsi AI dan Era Baru Pelatihan Kerja. Secara psikologis, ketika kebanyakan orang mendengarkan kata disrupsi, mereka seringkali langsung mengarah pada skenario kehilangan pekerjaan atau kebangkrutan. Mari kita definisikan ulang makna kata tersebut. Disrupsi di sini bukan bermakna kehancuran karir kamu. Laporan ini sangat jelas, mendefinisikan fase ini sebagai era baru pelatihan kerja. Ini adalah jadwal resmi dari dunia industri global agar kamu mulai memperbarui kemampuan kamu, dan kehadiran AI serta teknologi baru bukanlah ancaman yang dirancang untuk menyingkirkan kamu, melainkan sebuah tuntutan navigasi baru yang mewajibkan kita untuk belajar cara bekerja yang lebih efisien. Laporan menyebutkan bahwa 39% dari inti keterampilan pekerja secara global diperkirakan akan berubah pada tahun 2030. Orang yang mudah panik mungkin langsung berkata, "Wah, 39% kemampuan saya sudah tidak berguna lagi." Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu bisa tahu bahwa angka ini adalah sebuah pertanda buruk? Kenyataannya, laporan World Economic Forum justru mencatat bahwa angka 39% ini adalah sebuah stabilisasi. Angka ini turun dari 44% pada tahun 2023. Penurunan persentase ini didorong oleh perubahan strategi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang kini sangat fokus pada program pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan keterampilan karyawan. Jadi, fakta ekonominya adalah tingkat gangguan ini mulai stabil dan perusahaan sedang bersiap untuk melatih pekerjanya, bukan untuk membuangnya. Apa sebenarnya penyebab pasti dari perubahan keterampilan tersebut? Di sini dipetakan 4 megatrend utama secara spesifik. Seringkali publik hanya menyalahkan teknologi sebagai satu-satunya penyebab perubahan. Mari kita pecah asumsi dengan melihat rinciannya. Pertama, memang ada perubahan teknologi, di mana akses digital dan AI menuntut kita memiliki literasi teknologi dan pemikiran analitis. Tetapi, ada 3 tren lainnya yang sama kuatnya. Kedua adalah fragmentasi geoekonomi, di mana rantai pasokan dunia terpecah, sehingga menciptakan urgensi tinggi untuk keterampilan keamanan cyber. Ketiga adalah transisi hijau. Adaptasi terhadap iklim ini membuat keterampilan menjaga lingkungan menjadi sangat penting di berbagai sektor bisnis. Keempat adalah perubahan demografis, di mana
Populasi pekerja yang menua di negara maju memaksa organisasi untuk memprioritaskan kemampuan manajemen talenta dan empati. Kesimpulannya, jika kamu hanya menyalahkan AI, kamu akan kehilangan gambaran utuh bahwa dunia juga membutuhkan kemampuan sosial dan lingkungan dari kamu. Kita menemukan data yang mematahkan asumsi bahwa banyak pekerja awam berpendapat karena semua sistem sekarang menggunakan kecerdasan buatan, maka keterampilan yang paling penting saat ini pasti murni keterampilan komputer. Mari kita mengevaluasi hal itu. Lihatlah data hierarki yang ada di sini. Keterampilan dasar manusia tetap menjadi prioritas absolut bagi pemberi kerja di tahun 2025. Keterampilan yang menduduki peringkat paling tinggi adalah pemikiran analitis sebanyak 69%. Kemudian di urutan kedua ada ketahanan, fleksibilitas, dan kelincahan sebesar 67%. Di urutan ketiga ada kepemimpinan dan pengaruh sosial sebesar 61%. Data ini menunjukkan bahwa otomatisasi belum dapat menggantikan kemampuan pemecahan masalah yang kompleks dan interaksi sosial antara manusia. Mesin memang canggih, tetapi perusahaan menempatkan ketahanan mental dan kepemimpinan manusia di kriteria yang jauh lebih tinggi daripada sekedar keahlian mengoperasikan mesin itu sendiri. Kita melihat daftar keterampilan apa saja yang diproyeksikan tumbuh paling cepat dari tahun 2025 hingga 2030. Di sisi kiri, AI dan metadata berada di urutan pertama dengan kecepatan pertumbuhan plus 87 poin. Disusul oleh jaringan dan keamanan cyber dengan plus 70, serta literasi teknologi plus 68. Seseorang mungkin berargumen, ini buktinya. Kita hanya perlu belajar kecerdasan buatan untuk masa depan. Itu adalah kesimpulan yang meleset. Mari kita lihat di sisi kanan atau hasil yang lain. Pertumbuhan pesat teknologi tersebut ternyata harus sangat diimbangi oleh permintaan keterampilan sosio-emosional. Keterampilan pemikiran kreatif tumbuh 66 poin dan keingintahuan serta pembelajaran seumur hidup tumbuh 61 poin. Hal ini membuktikan bahwa hasil akhir yang dicari oleh industri global bukanlah pekerja yang hanya bertindak seperti robot pintar. Industri itu mencari pekerja hibrid, yaitu orang yang menguasai kecerdasan buatan teknis sekaligus memiliki rasa ingin tahu dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan solusi yang baru. Sekarang kita membahas tentang paradoks gen AI. Augmentasi bukan substitusi total. Banyak pihak menyebarkan informasi bahwa AI berniat mengambil alih profesi manusia. Laporan ini melakukan analisis terhadap lebih dari 2.800 keterampilan yang sangat rinci. Hasilnya, tidak ada satupun keterampilan yang menunjukkan kapasitas untuk digantikan oleh AI sepenuhnya. AI memiliki kapasitas yang sangat rendah untuk tugas yang membutuhkan interaksi fisik, komunikasi bernuansa, pendengaran aktif, dan empati. AI hanya memiliki kapasitas menengah hingga tinggi pada tugas manipulasi data digital seperti pemrograman atau literasi teknologi. Jadi, tujuan sebenarnya dari AI bukanlah sebagai pengganti manusia. Tujuan sejatinya adalah membebaskan pekerja dari tugas rutin, agar manusia dapat berkolaborasi dengan mesin dan fokus pada pekerjaan yang membutuhkan nalar kritis manusiawi. Mari kita perhatikan di sini. Ini adalah angka konkret mengenai nasib posisi kamu di tempat kerja beberapa tahun ke depan. Berdasarkan sampel perwakilan 100 orang pekerja pada tahun 2030, kondisinya adalah 41 orang tidak memerlukan pelatihan baru sama sekali. 29 orang butuhkan peningkatan keterampilan di peran mereka saat ini. 19 orang butuhkan pelatihan dan akan dipindahkan ke peran yang baru. Dan
hanya 11 orang yang memiliki kemungkinan kecil menerima pelatihan dasar atau berisiko tertinggal. Beberapa orang mungkin menatap sinis angka 11 orang tersebut dan merasa takut. Saya ajak kamu mengubah fokus untuk melihat ukuran yang lebih besar. Jika kita jumlahkan, mayoritas mutlak dari pekerja yang terdampak disrupsi, yaitu 89 orang dari setiap 100 pekerja, itu akan dipertahankan, dilatih ulang secara internal, atau dibiarkan di posisi mereka. Keputusan dominan dari perusahaan adalah melatih karyawannya, bukan memecat dan menggantikannya dengan mesin. Kamu mungkin berpikir, pelatihan keterampilan baru itu pasti mahal dan perusahaan pasti membebankan biayanya kepada pekerja. Mari kita ubah keyakinan tersebut. Ketika perusahaan membutuhkan karyawan yang ahli di era baru ini, konsekuensi logisnya adalah perusahaan itu sendiri yang harus mengeluarkan modal. Data menunjukkan bahwa 86% inisiatif pelatihan didanai secara mandiri oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Bantuan pemerintah hanya menyumbang 20%. Mengapa korporasi rela mengeluarkan dana besar? Karena mereka tahu hasil akhirnya. Mesin pelatihan uang ini terbukti meningkatkan produktivitas perusahaan sebesar 77%, meningkatkan daya saing sebesar 70%, dan meningkatkan persentase bertahannya talenta terbaik di perusahaan sebesar 65%. Berinvestasi pada pelatihan otak kamu bukanlah sekedar biaya operasional bagi perusahaan, melainkan strategi utama mereka untuk bertahan hidup di pasaran. Kita sampai pada bagian akhir. Ini adalah rangkuman dari keseluruhan pembahasan kita hari ini. Kita melihat diagram yang mempertemukan dua sisi krusial manusia di masa depan. Di sisi sebelah kiri adalah penguasaan teknologi yang mewakili permintaan tinggi terhadap AI, metadata, dan keamanan cyber. Sisi sebelah kanan adalah ketahanan manusia yang mewakili dominasi pemikiran analitis, empati, dan kepemimpinan yang sama sekali tidak dapat digantikan oleh mesin. Di mana posisi kamu seharusnya? Kamu harus mengambil tepat persis di area perpotongan di tengahnya, yaitu area produktivitas masa depan. Jika kamu mengadopsi keyakinan bahwa teknologi datang untuk memusnahkan manusia, kamu akan menyerah. Namun, dengan menggunakan MetaFrame, kamu menyadari bahwa ada sebuah ekosistem utuh yang didanai 86% oleh perusahaan, sengaja dibuat untuk meningkatkan kapasitas kamu melewati 39% perubahan keterampilan ini. Kamu memiliki dukungan penuh untuk berhasil memadukan penguasaan teknologi dan ketenangan mental kamu secara bersamaan. Demikian penjelasan saya hari ini mengenai keterampilan atau skill masa depan berdasarkan laporan resmi World Economic Forum 2025. Data empiris telah membuktikan bahwa ruang kerja di masa depan tidak dikendalikan oleh kecerdasan buatan secara sepihak. Masa depan ekonomi dan karir dikendalikan oleh manusia-manusia yang mampu mensinergikan teknologi baru dengan fungsi kognitif dan interaksi sosial mereka. Jika kamu merasa pembahasan kita hari ini membuka wawasan kamu dan membantu merencanakan taktik karir dengan lebih akurat, pastikan kamu menekan tombol like sekarang. Share video ini kepada rekan kerja, keluarga, dan tim kantor kamu agar mereka berhenti merasa takut dan mulai mengambil langkah nyata berbasis dengan data. Ingat, subscribe agar kamu selalu mendapatkan update video analisa yang terbaru. Silakan tulis di kolom komentar di bawah, dari seluruh keterampilan yang kita bahas hari ini, keterampilan mana yang sedang menjadi fokus utama kamu untuk dipelajari sekarang? Sahabat semua, mereka yang paling proaktif memperbarui kapasitas pikirannya saat ini adalah mereka yang memegang kendali penuh atas keamanan finansialnya di masa depan. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya. Teruslah melatih pikiran analitis kamu dan sampai jumpa di video berikutnya.